Motor gua diisengin orang di parkiran. Yes, lihat nih. Diretakin cuy karbon gua. Jadi buat teman-teman semua yang ngikutin gua di Instagram, ya, gua sebenarnya udah post ini versi Reels, tapi gua akan buat versi panjangnya di YouTube dan supaya teman-teman tuh nggak ngalamin apa yang gua rasain juga. Jadi pertama nih ya, ini ada satu dent, nanti gua akan cerita lagi ada dent lain. Nah, kalian bisa lihat nggak detailnya nih? Tuh. Ini tuh kayak luka retakan orang itu ngegetok-tok di bagian karbon gua. Jadi sampai ada bercakannya gitu guys ya. Ini awalnya gue berasumsi adalah motor di samping gue jatuh atau nyerempet. Tapi kalau nyerempet nggak mungkin dong retaknya kayak gini. Kalian lihat deh, ini nggak mungkin seperti ini. Dan ini bener-bener bisa dibilang membuat gue semakin yakin gue nggak akan bawa motor si Jasmine ini ya. Ya bisa dibilang motor kesayangan kalian juga lah. Kalau kalian punya motor kesayangan itu jangan dipakai untuk harian gitu loh guys ya. Itu karena salah satu penyebabnya atau resikonya seperti ini. Nggak cuma itu, nih kalian bisa lihat nih, dent kecil nih ya. Ini gue juga nggak tahu kenapa nih, mungkin juga di parkiran orang kegesek atau gimana, dent kecil doang ini lumayan dalam nih ya. Tuh, ya kayak gini lah guys. Makanya mulai dari sekarang gue tuh nggak pernah yang namanya pakai motor Jasmine ini sebagai motor harian. Nah, motor harian gue itu melainkan gue sekarang pakai Aerox. Nah, gue nggak akan bahas mengenai Aerox lebih detail, tapi kalian bisa lihat aja nih, ya. Tuh, dent baret gini, segala macam kayak gini. Ini juga tuh seperti luka-luka kayak gini. Ya, menurut gue sih kalau dipakai di harian, gue lama-lama mewajarkan gitu ya. Motor tempur, resiko di parkiran segala macem, kegesek atau ke apa, ya udahlah gue ikhlas gitu loh. Tapi kalau motor seperti ini, ya, atau kalian punya motor andalan atau motor kesayangan dipakai harian terus seperti itu, ya resikonya bakal ada gitu loh kalau kalian tinggal di negara Konoha, anjay nih. Tuh baret kayak gini. Ya namanya juga motor tempur guys. Nah sekarang gue mau cerita ke teman-teman semua. Jadi setelah gue buat konten kemarin di Reels mengenai dent di apa namanya motor gue ya, yang Jasmine ini, motor kesayangan gue. Jadi gue tuh lebih baik merasa kalau hari-hari itu lebih baik pakai motor matic atau enggak ya motor atau transportasi umum atau online aja nggak sih? Nah, sekarang gue bakal bacain ya beberapa komen-komen dari kalian. Ini udah ada 100 komen lebih. Ini gue akan kasih lihat ke kalian ya. Ini bener-bener di luar ekspektasi gue sih. Ternyata banyak juga yang mengalami kejadian kayak gue gitu guys. Nih, tuh. Ini ada sekitar 118 orang ya yang sharing juga nih. Nih, gue bakal bacain satu-satu. Nggak semua, tapi beberapa aja ya. Jadi yang pertama ini dari, bisa dibilang nih pertama nih ya, Puertra Permadi ya, dibilang ini, memang separah itu muda-mudi Wakanda, berawal dari SDM rendah, miskin, ngeyel, ketinggian nggak sanggup, akhirnya kriminal. Ya, ini pendapat dari dia tuh guys ya. Terus gue bacain lagi, ada juga yang pernah ngalamin holder HP hilang. Ya, holder HP hilang nih di parkiran. Terus dibilang ini, di parkiran moge padahal baru nggak pas sampai rumah. Gokil. Parkiran moge menurut gue itu udah beda dari parkiran umum, tapi bisa kena juga. Ini dari Surya Indrawan _ ya. Oke. Terus yang kocaknya lagi, stiker PGMFI di tameng depan Scoopy aja bisa hilang, cuy. Gila, sekarang gini loh, maling-maling zaman sekarang tuh kayaknya beberapa ngerti parts dan ngerti barang. Dan di konten gue Reels itu, gue juga sempat ngebahas mengenai tabung X-Max Ohlins itu sering banget kejadian dicolong di parkiran. Terus baut-baut titanium, segala macem, itu juga sering banget hilang di parkiran gitu loh guys. Nah, ternyata pas gue mention beberapa kisah story gue guys ya, beberapa dari kalian tuh beneran ngalamin dan komen juga di konten gua gitu loh. Oke, kita lanjut lagi ya. Dari Yanuzara Lidrus 08. Gue pernah shock Ohlins X-Max gue hilang dan itu bener hilang di parkiran. Betul. Dan gue udah ngalamin dan sekarang gue beli lagi pakai pengaman shock dan alhamdulillah aman sampai detik ini. Oke, jadi dia udah belajar dari pengalaman, sempat hilang dan akhirnya dia pakai pengaman shock. Oke, ini pinter ya, karena menurut gue belajar dari pengalaman biar tidak jatuh ke lubang yang sama. Terus di sini juga udah ada yang bilang, di tempatku bannya hilang juga pernah bang, Vario sih bukan mobil. Gila cuy, ban motor bisa hilang di parkiran. Itu gimana?
Gue nggak habis pikir lagi sama negara Konoha ya. Oke, gue lanjut lagi ya. Oke. Nah, ini ada solusi sih dari Rauf Rulian Sandi. Oke. Jangan dipilih tempat yang nggak ramah parkiran motor bang. Plus pakai motor matic harian aja kalau ke tempat yang agak ruwer. Oke, gue setuju banget nih. Karena yang tadi gue bilang, opsi salah satu untuk harian, apalagi di negara Konoha gitu ya. Kalian lebih baik pakai motor matic atau transportasi umum atau online aja. Jadi, untuk menghindari hal-hal seperti yang gue alamin. Karena ya, kita nggak ada yang tahu ya di luar sana apakah orang sirik kepada kita atau misalnya orang pengen mencelakakan kita. Padahal kita memang nggak ada niatan untuk pengen mencelakakan orang. Tapi ya, yang namanya apes atau resiko itu bisa aja terjadi di jalan gitu loh guys. Oke, lanjut. Dari Dewa Dita 13, gue bau titanium hilang sebelah tuh. Kan bener kan? Bau titanium hilang sebelah. Terus di sini juga ada Bedo Rongko part dibilang gini. Partmu tetap tak gowo. Maksudnya apa, gue nggak paham. Nah, terus di sini ada lagi nih. Jadi Adi Dirga 1095. Sama bang, gue baru repaint seminggu. Udah ada baretan di bodi Nia, bodinya spakbor kayak disengaja sama baut probot master rem RCB S1 gue hilang, ditambah helm hilang 2 kali, apes banget parah tuh. Gila, ini paket hemat, paket combo atau gimana nih? Udah repaint kena, terus RCB-nya hilang, ditambah helm hilang tuh. Jadi gini, ini banyak banget sih. Terakhir ya. Semoga kalian nggak bosan nih terakhir. Dari Panji 98. Ini cukup panjang. Baru kemarin banget parkir di kantor ambruk gara-gara ada orang ngeluarin motor. Nggak tahu kenapa nyenggol motorku sampai ambruk. Padahal space buat lewat satu motor masih sangat cukup. Endingnya handle rem depan bengkok. Untung nggak sampai patah. By the way, mas rem pakai KTC UP 105 16mm. Terus di sini dibilang bukan hanya itu, sebelumnya spion merek Agras full CNC bisa patah. Nggak tahu diapain itu sampai bisa patah. Ya intinya beberapa parts bisa rusak atau hilang di parkiran. Nah, jadi gini guys ya, gue nggak ngerti karena di sini ada yang sampai mention ya di parkiran moge aja phone holder bisa hilang. Nah, maksud gue gini loh, bukannya gue membeda-bedakan parkiran umum, parkiran liar, atau parkiran moge, atau parkiran khusus atau valet. Tapi di setiap parkiran itu ya, menurut gue ya, resiko itu apapun bisa terjadi. Meskipun lu udah bayar mahal. Contohnya ya, misalnya lu parkir moge gitu ya, disamakan tarifnya kayak mobil. Ya lu bayar 20.000 lah parkir atau tidak seperti parkiran biasa gitu. Tapi resiko untuk orang apes atau nyolong tuh pasti ada nggak sih? Nah, jadi gue tuh berpikir, kalau kalian kemanapun atau jatuhnya ya, mengundang, tanda kutip ya, maksudnya mengundang gini loh. Jadi gue punya pemikiran, ya kalau motor lu bisa dikategorikan rapi, atau lu ngecapnya motor gue hedon, atau gue ngebangunnya nih menurut gue dengan idealisme gue, dengan karya gue sendiri, taste gue sendiri, terus lu pakai harian, segala macam, dan ada beberapa orang yang sirik atau iri atau bisa dibilang jadinya pengen mencelakakan lu karena lu membawa magnet, tanda kutip ya, motor lu yang proper itu, bisa aja malah menjadi malapetaka. Jadi saran gua sekali lagi, gua ngebawa motor-motor seperti ini itu tuh kalau weekend plus kalau ada event atau kerjaan atau ketemu klien, ya hal-hal yang penting dan menurut gua tidak untuk harian nih guys. Nah guys, sekarang kalau kita balik ke solusinya, jadi menurut Bang Fadel solusinya seperti apa ketika kita masih tinggal di negara Konoha ya, untuk supaya bisa dibilang nggak hilang atau misalnya bisa dibilang menghindari resiko-resiko tersebut. Apa salah satunya? Ya tadi gue bilang, balik lagi, kalau kalian punya motor kesayangan, lebih baik kalian buat motor kedua kalian itu menjadi motor tempur atau motor harian kalian. Lihat tuh, kacau banget nggak sih? Ini udah kayak kemana baret-baret, stiker begini, segala macam. Ini bakal gue rapihin lagi sih. Tapi gue udah siap dengan resiko pasti kalau motor tempur, lebih sering naik motor dibandingkan naik mobil atau online, pasti akan kena baret-baret dan halus tuh pasti ada. Nah, terus yang kedua, ya sebisa mungkin ketika kalian parkir itu, jangan parkir di tempat yang memang rawan atau memang kalian tuh belum biasa parkir di situ gitu loh. Kalau bisa memang ke tempat-tempat yang emang sudah bisa dibilang cukup aman dan memang ada parkiran resminya. Jadi meminimalisir resiko-resiko tersebut. Meskipun ya gue udah tahu nih counternya para
kasarnya dibilang security atau penjaga keamanan di sana misalnya pun hilang, ya Pak, namanya musibah, kita nggak ada yang tahu. Ya iya, maksud gue, ya tugas lo makanya supaya nggak ada terjadi musibah, ya lo liatin motor gua gitu loh. Tapi ya, kalau di counter seperti itu mau gimana? Coba, ya balik lagi sih. Kalau kita agak kaitkan dengan agama atau spiritual, pasti ada yang bilang, ya itu pertanda lu kurang sedekah. Bisa dibilang kayak lu kurang beramal segala macam, makanya lu disadarkan sama Tuhan. Ya, mungkin itu bisa juga terjadi. Oke, ya mungkin solusinya nggak banyak dari gue, ya 2 poin itu aja sih. Nah, tapi sebelum gue closing ya, gue pengen bahas satu topik lagi. Ini menarik juga. Kenapa ya setiap motor diinepin di bengkel, ya baut tuh pada hilang atau enggak kayak jadi ketuker dan suka salah pasang gitu loh guys. Nih, kalau misalnya lihat ya, ini gue kasih lihat contoh real. Gue nggak akan mention bengkelnya apa, tapi lihat deh, baut gue hilang anjir. Jadi ini goyang, tuh goyang harus dikelekin dulu, ini baru bisa bener. Tuh ini hilang, terus ini hilang, dan ya seperti itu. Dan ini jadi juga salah pasang tuh. Tuh seharusnya ini bukan di sini nih baut ini nih. Jadi ini seharusnya lebih kencang lagi, tapi malah seperti itu. Dan ya resiko ya namanya kayak gitu. Gue juga nggak ngerti. Pernah nggak sih teman-teman di sini ngalamin yang ketika nginepin motor gitu ya? Ada aja gitu, entah baut hilang, salah pasang, terus kemudian ada perintilan-perintilan malah jadi ada dent atau baret gitu guys. Coba kalian sharing di kolom komen, kita bahas bareng-bareng. Semoga konten kali ini kita bisa saling support, saling bantu satu sama lain, dan bisa saling ngisi lah. Jadi kalau misalnya ada problem A atau problem B, kira-kira solusinya seperti apa. Oke? Thank you banget nih yang udah nonton sampai akhir. Salam sehat semuanya, stay safe di jalan, keep safety riding. I'm Fadeski, signing out. Ciao, peace out.